Shalom. Shalom. Hai. Nah, welcome back adik-adik ya. Sekarang kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih semangat kan? Oh yes. Sekarang kita akan beribadah. Adik-adik, tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Desember ya. Kalau bulan Desember ingat apa ya? Nah, adik-adik tetap semangat karena kita harus juga akui bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Amen. Sehingga kita masih bisa berada sampai hari ini. Yes. Adik-adik, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau puji Dia dengan pujian untuk memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian ini, Lord, You more than anything. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, serius kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah lindungi kami sehingga kami masih bisa ada sebagaimana ada saat ini ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami di dalam ibadah ini, biar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, Engkau tuntun ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hai. Hai. Nah,
Adik-adik masih semangat? Masih Masih semangat. sukacita? Nah, sekarang kita akan menyenangkan Tuhan dengan pujian sukacita. Adik-adik ikuti gerakan kami dan adik-adik juga ikut memuji Tuhan, bernyanyi bersama-sama dan ikuti gerakan kami supaya adik-adik bisa menyenangkan Tuhan dengan baik ya. Oke, kita angkat pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Apa jadi? lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kali lagi. lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu indah bagi kami semua. Indah Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian yang indah. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik serius ya dengan firman Tuhan ya, supaya adik-adik mengerti. Sekarang sebelum dengar firman Tuhan, kita bersama-sama terlebih dahulu memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Adik-adik ikuti supaya adik-adik juga bisa memuji Tuhan dengan baik. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biar
Biarlah cerita itu hingga dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu hingga dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu hingga dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu hingga dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, supaya ceritanya tetap tinggal diam di dalam hati adik-adik, adik-adik harus serius mendengarkannya. Oke, sebelum dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Lydia. Nah, anak-anak, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Siapkan juga hati kami Tuhan, biarlah hati kami siap untuk menerima firman-Mu, menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu, bertumbuh berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan ditaburkan, biarlah Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, juga kami yang mendengarkan, Kau satukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar anak-anak semua dimanapun berada? Tante yakin anak-anak masih tetap semangat dan sukacita untuk beribadah sekolah minggu. Ya, sekarang Tante tanya, apakah anak-anak di sini semua yang mendengarkan pernah merasa takut, cemas, dan khawatir? Ya, tentu anak-anak pernah merasa takut, cemas, dan khawatir. Seperti juga dengan kita semua, guru-guru sekolah minggu, tante-tante juga pernah merasakan hal yang sama. Apalagi kalau kita lihat keadaan di dunia sekarang ini, di mana terjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia diakibatkan karena adanya virus corona. Dan juga kita juga mendengar di berita akhir-akhir ini terjadi bencana alam di sini sana, terjadi gunung meletus, terjadi banjir. Kita semua sebagai manusia wajar kita merasa takut, cemas, dan khawatir. Tapi Tante punya satu kabar sukacita yang mau Tante bagikan untuk kita semua anak-anak yang ada di sini. Apakah kabar sukacita itu? Mari kita sama-sama baca di dalam Alkitab kita buka di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, itulah berita sukacita yang mau Tante bagikan untuk anak-anak semua yang mendengarkan di sini, yaitu bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai, yang sebentar lagi kedatangannya akan kita peringati pada saat hari Natal. Ya, lalu mengapa Yesus perlu datang ke dunia sebagai Raja Damai? Yesus perlu datang ke dunia sebagai Raja Damai karena kita semua manusia di dunia ini, kita semua telah berdosa. Ya, dan dosa-dosa kita itu mengakibatkan kita
berpisah dengan Allah, kita putus hubungan dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Semua manusia tak terkecuali. Ya, karena itulah Tuhan Yesus perlu datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana caranya Dia memperdamaikan kita dengan Allah? Dia datang ke dunia melalui kelahirannya, dan Dia bukan cuma datang dan lahir saja, tapi Dia juga mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuhnya Allah, kita tidak lagi terpisah dengan Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Ya, mari kita baca di Alkitab kita buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Dengan kita mengundang Yesus, Raja Damai itu untuk tinggal dalam hati kita, untuk bertata dalam hati kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Lalu setelah Yesus tinggal dalam hati kita, apakah itu berarti kita tidak akan pernah merasa takut, khawatir, dan cemas? Apakah itu berarti semuanya akan enak dalam hidup kita? Kita tidak lagi mengalami sakit, kita tidak lagi mengalami masalah, kita tidak lagi mengalami kesusahan. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak. Ya, Yesus tinggal dalam hati kita, kita masih tetap bisa mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita bisa mengalami rasa sakit, kita bisa mengalami kesusahan, penderitaan, kesedihan, semua bisa kita alami. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam semua hal yang kita alami itu, kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dan semua hal yang kita alami itu bisa membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, untuk kita boleh semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan saat kita takut, cemas, atau khawatir, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam hati kita, Dia selalu beserta kita melalui semua hal yang kita alami. Ya, Tuhan beserta kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada dalam hati kita. Karena itu, dalam situasi apapun, dalam kecemasan apapun yang anak-anak alami, mungkin saat ini anak-anak merasa takut, khawatir dengan keadaan dunia ini. Ya, anak-anak tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa bermain dengan teman anak-anak, tidak bisa beribadah di gereja. Satu hal yang harus anak-anak ingat adalah bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita, dan Dia adalah Raja Damai yang tinggal dalam hati kita. Mari kita baca satu ayat lagi, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi itu kabar sukacita yang mau Tante bagikan untuk anak-anak semua yang ada di sini. Di tengah semua hal yang kita alami, keadaan dunia seperti apapun, baik virus, baik bencana alam, bahwa anak-anak mempunyai seorang Raja Damai yang tinggal dalam hati anak-anak. Dan Tuhan berpesan supaya kita jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut, karena Dia selalu menyertai kita. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, mari Tante mau ajak anak-anak mendengarkan satu pujian, Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel.
selamat dunia. Namanya Yesus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus, Yesus, Raja damai, telah lahir di dunia. Yesus, Yesus, Raja damai, telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus, Yesus, Raja damai, telah lahir di hatiku, telah lahir di hatiku. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah jadi adik-adik sudah mengerti bahwa yang menjadi Raja damai untuk kita semua, untuk mendamaikan kita dengan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dosa-dosa adik-adik semua diampuni, dan adik-adik terima Dia dalam kehidupan adik-adik, supaya adik-adik bisa selalu berdamai dengan Bapa di surga. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan itu semua tertanam di dalam setiap hati kami, khususnya untuk adik-adik dimanapun mereka berada, supaya mereka senantiasa tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka tumbuh di dalam iman yang benar kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi pendamai bagi kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Biarlah mereka senantiasa tumbuh di dalam iman dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semua adik-adik dimanapun mereka berada, keluarga mereka, orang tua mereka, semuanya dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan apapun mereka, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.